Situasi geopolitik dunia yang kian memanas telah merambat ke dunia olahraga. Rencana Donald Trump mencaplok Greenland dan negara lain berpotensi menghapus status Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Terbaru, negara raksasa seperti Jerman menyatakan kesiapannya untuk memboikot turnamen 4 tahunan tersebut. Manuver serupa juga dilancarkan oleh timnas Inggris dan negara Britania Raya lainnya. Bahkan, FIFA terus mendapat tekanan untuk segera memindahkan tuan rumah ke negara Eropa yang menjadi lawan Amerika dalam konflik global. Bagaimanakah pertentangan Eropa memboikot Piala Dunia 2026 akibat ambisi buta Donald Trump? Piala Dunia 2026 tanpa partisipasi raksasa Eropa. Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinanti-nanti seluruh jagat sepak bola. Turnamen 4 tahunan tersebut bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan pesta bagi para pecinta si kulit bundar. Momen-momen ajaib, atmosfer luar biasa hingga sederet kontroversi selalu menghias setiap perhelatan Piala Dunia. Namun ada satu hal yang begitu berbeda untuk ajang 2026 datang. Turnamen yang bakal digelar di benua Amerika mendapat segambreng penolakan dari negara-negara besar. Bahkan raksasa seperti Italia dan Spanyol sudah menggemborkan niat tersebut sejak berlaga di kualifikasi zona Eropa. Kedua negara ini menolak keras partisipasi Israel yang telah melakukan kejahatan genosida di jalur Gaza. Italia yang berada dalam satu grup bersama Israel di kualifikasi sempat menolak main dan mengancam bakal walk out. Sementara itu, Spanyol juga sempat menyatakan niatnya untuk batal berpartisipasi jika Israel diizinkan bermain selama perhelatan Piala Dunia 2026. Niatan tersebut bahkan dikeluarkan langsung oleh Perdana Menteri Negeri Matador, yakni Pedro Sanchez. Beruntung, agenda tersebut urung dijalankan setelah Israel dipastikan gagal lolos ke benua Amerika. Namun, masalah justru kembali hadir setelah dunia internasional dihantam ketegangan geopolitik di awal tahun 2026. Semua ini bermula akibat nafsu buta Donald Trump yang ingin mengambil alih wilayah Greenland. Sebuah manuver yang cukup aneh mengingat pulau tersebut merupakan kawasan otonom kerajaan Denmark yang notabene sekutu AS dalam aliansi NATO. Lebih parahnya lagi, Trump terang-terangan mengaku bakal mempertimbangkan opsi pengerahan militer. Di titik inilah seluruh negara Uni Eropa mulai kehabisan kesabaran. Sejumlah negara dari kawasan benua biru langsung bergegas mengirim pasukannya demi mengawal keamanan Greenland. Sebut saja seperti Prancis, Inggris, Swedia, Norwegia, dan juga Belanda. Sayangnya gebrakan tersebut masih belum cukup untuk memukul mundur negeri Paman Sam. Bahkan Caroline Leavitt selaku juru bicara Gedung Putih menyampaikan, rencana pencaplokan Greenland tidak akan berubah meski NATO mengirim seluruh pasukannya. Saya rasa kehadiran pasukan Eropa tidak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan presiden dan juga tidak mempengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland. Piala Dunia 2026 tanpa partisipasi raksasa Eropa. Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinanti-nanti seluruh jagat sepak bola. Turnamen 4 tahunan tersebut bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan pesta bagi para pecinta si kulit bundar. Momen-momen ajaib, atmosfer luar biasa hingga sederet kontroversi selalu menghias setiap perhelatan Piala Dunia. Namun ada satu hal yang begitu berbeda untuk ajang 2026 datang. Turnamen yang bakal digelar di benua Amerika mendapat segambreng penolakan dari negara-negara besar. Bahkan raksasa seperti Italia dan Spanyol sudah menggemborkan niat tersebut sejak berlaga di kualifikasi zona Eropa. Kedua negara ini menolak keras partisipasi Israel yang telah melakukan kejahatan genosida di jalur Gaza. Italia yang berada dalam satu grup bersama Israel di kualifikasi sempat menolak main dan mengancam bakal walk out. Sementara itu, Spanyol juga sempat menyatakan niatnya untuk batal berpartisipasi jika Israel diizinkan bermain selama perhelatan Piala Dunia 2026. Niatan tersebut bahkan dikeluarkan langsung oleh Perdana Menteri Negeri Matador, yakni Pedro Sanchez. Beruntung, agenda tersebut urung dijalankan setelah Israel dipastikan gagal lolos ke benua Amerika. Namun, masalah justru kembali hadir setelah dunia internasional dihantam ketegangan geopolitik di awal tahun 2026. Semua ini bermula akibat nafsu buta Donald Trump yang ingin mengambil alih wilayah Greenland. Sebuah manuver yang cukup aneh mengingat pulau tersebut merupakan kawasan otonom kerajaan Denmark yang notabene sekutu AS dalam aliansi NATO. Lebih parahnya lagi, Trump terang-terangan mengaku bakal mempertimbangkan opsi pengerahan militer. Di titik inilah seluruh negara Uni Eropa mulai kehabisan kesabaran. Sejumlah negara dari kawasan benua biru langsung bergegas mengirim pasukannya demi mengawal keamanan Greenland. Sebut saja seperti Prancis, Inggris, Swedia, Norwegia, dan juga Belanda.
Sayangnya gebrakan tersebut masih belum cukup untuk memukul mundur negeri Paman Sam. Bahkan Caroline Leavitt selaku juru bicara Gedung Putih menyampaikan, rencana pencaplokan Greenland tidak akan berubah meski NATO mengirim seluruh pasukannya. Saya rasa kehadiran pasukan Eropa tidak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan presiden dan juga tidak mempengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland. Hal ini ditakutkan bakal mengulang operasi Paman Sam seperti saat menginvasi Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro. Belum lagi Donald Trump juga menyampaikan ancaman serupa kepada negara lain seperti Iran, Kuba, dan Kolombia. Bahkan Meksiko yang juga tuan rumah Piala Dunia 2026 turut mendapat ancaman serangan dari sang presiden. Segala carut-marut ini membuat publik internasional menyimpan satu pertanyaan besar. Seberapa mampu Amerika Serikat menjamin perlindungan dan keamanan bagi setiap tim maupun penggemar yang berlaga di Piala Dunia? Sebab negeri Paman Sam tidak hanya dicekik konflik melawan pihak asing, tapi juga masalah besar di dalam negeri. Akhir-akhir ini, negara adidaya tersebut tengah dihantam protes buntut kebijakan sang presiden. Trump mengerahkan petugas imigrasi atau ICE untuk menangkap warga secara brutal, mulai dari pinggiran jalan, pasar, tempat kerja, lingkungan sekolah hingga di tempat ibadah. Bahkan insiden ini sampai menewaskan seorang ibu dan melukai seorang warga Venezuela. Demo besar yang terus terjadi turut menimbulkan tanda tanya besar mengenai kesiapan Amerika jelang Piala Dunia. Terlebih Donald Trump baru saja menunda pemrosesan visa untuk 75 negara secara tak terbatas. Di antaranya termasuk negara kontestan Piala Dunia seperti Brazil, Iran, Senegal, Pantai Gading, serta Uruguay. Seluruh masalah ini sampai menyita perhatian dari anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yakni Muhammad Safa. Pria 34 tahun ini mengajak para penggemar yang sudah membeli tiket untuk membatalkan niatnya menonton Piala Dunia di Amerika. Menurut laporan Roya News, saat ini sudah sekitar 17.000 orang membatalkan pembelian tiket Piala Dunia. Selain karena faktor keamanan, para penggemar juga berpikir ulang karena harga tiket yang terlalu mahal. Hal tersebut juga sempat dikritik oleh Zohran Mamdani yang meluncurkan petisi kepada petinggi FIFA. Menurutnya, FIFA hanya mencari keuntungan dengan proyeksi pendapatan sebesar 3 miliar dolar hanya dari penjualan tiket saja. Tidak semua orang yang mencintai sepak bola memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertandingan langsung. Jika tiket hanya dikuasai oleh pihak yang ingin mencari keuntungan, maka semangat olahraga sejati akan hilang, kritik Mamdani. Di tengah pergolakan tersebut, FIFA selaku induk sepak bola dunia justru seolah lepas tangan. Dalam pernyataannya, FIFA tidak menjamin setiap pemegang tiket bisa menyaksikan Piala Dunia di 3 negara berbeda. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya persyaratan sendiri untuk para penggemar. Selain itu, FIFA juga dinilai kurang tegas dalam menindak Amerika Serikat. Kita tentu masih ingat bagaimana mereka memperlakukan Rusia akibat invasi ke Ukraina pada 2022 silam. Negeri beruang merah bahkan dicoret dari keikutsertaannya di Piala Dunia Qatar hingga dilarang bertanding di bawah naungan FIFA dan UEFA. Namun ketegasan tersebut seakan hilang ditelan bumi di hadapan Amerika Serikat. Saat Donald Trump jelas-jelas berniat menjajah berbagai negara, FIFA justru terdiam membisu tanpa pendirian. Apakah FIFA perlu menunggu Greenland dan negara lain porak-poranda seperti Ukraina sebelum menjatuhkan sanksi ke Amerika Serikat? Standar ganda tersebut tidak pernah terjawab dan masih menjadi misteri hingga detik ini. Dapatkan jaket kece anti-air yang cocok banget kamu pakai nongkrong dan motoran. Cek linknya di bawah ini. FIFA didesak pindahkan tuan rumah dari Amerika Serikat. Meskipun FIFA belum bertindak tegas, tapi Amerika Serikat jelas mendapat tekanan besar jelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Setelah penantian lama, negeri Paman Sam justru terancam batal menggelar turnamen 4 tahunan tersebut. Sebab gerakan boikot yang terjadi sudah menjalar sampai kepada isu pergantian tuan rumah. Contohnya seperti yang diungkapkan jurnalis asal Inggris, yakni Jeff Stolling. Mantan presenter Sky Sports itu menyarankan FIFA agar mencabut keanggotaan Amerika dan memindahkan status tuan rumah kepada negeri 3 singa. Saya sepenuhnya setuju. Sejujurnya FIFA harus mempertimbangkan alternatif tuan rumah Piala Dunia lainnya seperti Inggris, tutur Stolling. Pendapat tersebut cukup masuk akal jika melihat rekam jejak Inggris sebagai negara yang lekat dengan kultur sepak bola. Terlebih lagi, Inggris punya stadion megah yang tersebar di seluruh wilayah tanpa bisa dihitung jari. Pengalaman negeri 3 singa menjadi tuan rumah kompetisi kelas dunia juga tidak perlu dipertanyakan. Sebut saja Piala Dunia 1966, Piala Eropa 1996, hingga Olimpiade London 2012. Seluruh faktor tersebut bisa dipertimbangkan FIFA yang selalu berorientasi kepada bisnis. Jika memindahkan tuan rumah ke Inggris, maka atmosfer sepak bola sudah menjadi jaminan. Ditambah faktor keamanan yang lebih pasti karena Inggris tidak berkonflik secara langsung dengan negara manapun. Seluruh faktor ini bisa menjadi jaminan penonton yang layak dipertimbangkan FIFA. Berbeda dengan Amerika yang masyarakatnya lebih mencintai basket, bisbol hingga American football.
Kita tentu masih ingat seberapa flop ajang Piala Dunia antar klub pada pertengahan 2025 kemarin. Laporan BBC mencatat rata-rata penonton di stadion hanya mencapai 56,8% dari total kapasitas. Potensi pemindahan tuan rumah Piala Dunia semakin besar setelah muncul desakan dari Parlemen Inggris. Kabarnya 23 politisi lintas partai telah menandatangani mosi pengusiran AS dari kompetisi internasional. Hal ini seolah menjadi karma untuk negeri Paman Sam yang memimpin boikot pada Olimpiade Moskow di tahun 1980. Kini giliran nasib Amerika yang berada di ujung tanduk usai ditendang seluruh dunia karena ancaman geopolitik Donald Trump. Jersey hoki retro ini bisa kamu dapatkan cuma 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan masifnya aksi boikot dari negara-negara besar, akankah Amerika Serikat dicabut dari tuan rumah Piala Dunia akibat keserakahan Donald Trump?